Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menerima segala pembelajaran walaupun via online. Baik, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih tetap di teks eksposisi. Silahkan kalian buka halaman 54. Nah, di halaman 54 itu kita kali ini akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu tesis atau pembukaan, yang mana tesis atau pembukaan ini berisi pengenalan isu, permasalahan, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi ada 3 kata kunci: isu, permasalahan, dan pandangan penulis secara umum. Yang kedua yaitu rangkaian argumen atau penjelasan, berisi pemaparan berupa fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Ada 2 kata kunci, fakta dan argumen. Yang ketiga, penegasan kembali atau penutup, yaitu berisi simpulan penulis terhadap topik yang dibahas. Jadi kata kuncinya pada penegasan kembali ini adalah simpulan. Bagaimana sih tesis itu? Ini ada contoh kutipan yang merupakan tesis. Coba kalian lihat halaman 54. Di halaman 54 ada teks yang berjudul sampah. Nah, penimbunan sampah sudah menjadi masalah nasional. Jika kita lihat di tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah semakin menggunung. Gunungan sampah tersebut, jika dibiarkan dan tidak segera diatasi dengan serius, akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, pada paragraf pertama ini adalah merupakan tesis. Tesis memang biasanya terdapat di paragraf pertama, tapi selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tesis itu berupa pengenalan isu atau pandangan penulis secara umum. Nah, di sini bahasannya masih secara umum tentang penimbunan sampah. Jadi, paragraf ini merupakan tesis atau pembukaan pada teks eksposisi. Selanjutnya, contoh rangkaian argumen atau penjelasan. Nah, masih di halaman 54, paragraf kedua. Gunungan sampah dapat mengakibatkan bau busuk dan menyuguhkan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Selain itu, gunungan sampah menyebabkan kuman-kuman penyakit mudah berkembang biak. Jika musim hujan, sampah dapat menghambat aliran air hujan yang akan meresap ke dalam tanah dan menyumbat saluran-saluran air sehingga mengakibatkan banjir. Sampah yang terkena aliran hujan juga dapat menyebar kemana-mana. Kotoran dan penyakit semakin berkembang. Nah, di paragraf kedua ini sudah mulai menjelaskan berbagai rangkaian argumen si penulis. Jadi di sini sudah mulai banyak fakta-fakta atau opini-opini yang penulis paparkan. Selanjutnya, penegasan kembali atau penutup. Lihat di halaman 55. Penanggulangan sampah
memang harus dilakukan secara serius agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakatlah yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah sampah, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang mereka hasilkan setiap hari. Nah, ini adalah merupakan penegasan kembali. Kenapa? Tentang penanggulangan sampah di paragraf sebelumnya sudah dijelaskan penulis. Nah, di bagian akhir ini biasanya penegasan kembali itu atau penutup itu ada di paragraf paling akhir, dijelaskan kembali, ditegaskan kembali oleh si penulis tentang apa yang dibahas. Di sini yang dibahas yaitu tentang penanggulangan sampah. Nah, ini adalah merupakan penegasan kembali pada teks eksposisi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis adalah kata peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, dengan topik kehutanan, maka istilah yang muncul adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, dan sebagainya. Atau tadi, karena topiknya tentang sampah, tentang penanggulangan sampah, maka kata teknis yang muncul adalah jadi apa? Ada penyakit, ada sampah, ada banjir, ada TPA, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi kausalitas dan temporal. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata penghubung. Kausalitas itu yang berhubungan dengan sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang ada hubungannya dengan sebab akibat. Contohnya, jika, maka, sebab, dengan demikian dan sebagainya. Kemudian konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi yang ada kaitannya dengan urutan waktu. Contohnya sebelum, kemudian, setelah, selanjutnya, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental yaitu kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya memprihatinkan, menyimpulkan, mengagumkan, dan sebagainya. Apa bedanya dengan kata kerja yang biasa kita temui? Jadi kalau kata kerja mental itu dipikirkan atau dirasakan, kalau kata kerja yang sering kita temui itu adalah dilakukan. Kemudian kata perujukan. Apa itu kata perujukan? Kata perujukan adalah kata yang biasa kita gunakan untuk mengutip pendapat orang lain atau mengutip teori orang lain. Contohnya, berdasarkan data bla 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 atau merujuk pada pendapat bla 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 bla. Nah, biasanya kalimatnya seperti itu. Kemudian kata persuasif. Apa itu kata persuasif? Yaitu kata ajakan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada tambahan untuk kaidah kebahasaan. Teks eksposisi biasanya lebih banyak menggunakan kata-kata denotasi. Apa itu kata denotasi? Kata denotasi yakni kata yang bermakna sebenarnya. Lawan dari denotasi itu apa? Yaitu konotasi. Berarti konotasi itu yang bermakna bukan sebenarnya. Bagaimana sih? Di sini ada contoh. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Nah, di sana ada kata hutan. Hutan di sana memang bermakna hutan yang sebenarnya. Kemudian lihat yang kolom makna konotasi. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu
kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Nah, di sana ada kata lautan. Kata lautan di sana bukan berarti laut ya, maknanya bukan laut tetapi lautan manusia. Manusianya banyak. Selanjutnya ada yang B, kolom makna denotasi. Kondisi demikian mengakibatkan semakin merajalela penebangan liar. Di makna konotasi, matanya tiba-tiba menjadi liar begitu melihat ibu-ibu yang mengenakan banyak perhiasan. Nah, di dalam dua kalimat tersebut ada kata liar, tetapi berbeda makna. Jika di kolom makna denotasi, liar itu memang maknanya liar, makna liar yang sebenarnya. Tapi kalau di kolom konotasi yang kalimat kedua, menjadi liar, matanya tiba-tiba menjadi liar. Liar di sana bukan liar yang kita ketahui maknanya ya, liar, buas seperti itu, bukan seperti itu, tetapi lebih ke apa ya bahasanya, lebih ke jadi sorotan atau fokus matanya itu berbeda ketika melihat perhiasan yang dikenakan oleh ibu-ibu. Selanjutnya masih ada tambahan tentang kaidah kebahasaan, yaitu kalimat fakta dan kalimat opini. Apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan tentang peristiwa nyata dan sudah jelas kebenarannya. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang merupakan pendapat seseorang, belum ada pembuktian mengenai kebenarannya. Coba lihat kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 1, sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah anorganik. Kalimat kedua, tinggal di pesisir pantai sepertinya sangat menyenangkan. Coba mana yang merupakan kalimat fakta dan mana yang merupakan kalimat opini. Oke, kalimat 1 itu adalah merupakan kalimat fakta karena memang sudah ada teori yang menjelaskan tentang sampah plastik itu memang termasuk ke dalam jenis sampah anorganik. Sedangkan kalimat kedua itu merupakan kalimat opini. Kenapa? Karena itu masih merupakan pendapat seseorang saja, belum tentu bagi orang lain itu tinggal di pesisir sangat menyenangkan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi, yang pertama menentukan tema tulisan. Nah, supaya kita tidak terlalu sulit dalam menulis, tema yang dipilih jangan terlalu luas atau jangan terlalu umum. Misalnya, tema umumnya itu lingkungan hidup. Nah, itu terlalu luas. Kita coba persempit. Misalnya jadi lingkungan hidup di sekolah, atau misalnya kebiasaan buruk membuang sampah, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan tulisan. Tujuan tulisan ditetapkan agar pokok persoalan yang kita tulis mudah dipahami pembaca. Misalnya tadi kita misalnya menulis tentang selokan penuh sampah misalnya. Nah, jelas tujuannya itu bisa ditentukan menjelaskan bahwa selokan penuh sampah ada di mana-mana, atau misalnya menjelaskan bahwa selokan penuh sampah itu bisa menimbulkan penyakit, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Nah, bahan tulisan bisa kita dapatkan di berbagai sumber, misalnya sumber tertulis, contoh koran, buku, majalah, internet, dan lain-lain. Atau bisa juga kita dengan melakukan
wawancara dengan narasumber. Selain itu juga kita bisa pengamatan langsung secara terhadap objek yang akan kita bahas. Selain itu, bisa juga kita menggunakan angket. Nanti angketnya disebarkan kepada masyarakat. Selanjutnya, membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini sangat perlu dibuat sebelum kita membuat sebuah teks. Kenapa? Karena kerangka tulisan ini yang nanti akan mengarahkan kita ketika menulis sebuah teks. Contoh dari kerangka tulisan bisa kalian lihat di halaman 60. Selanjutnya, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kerangka tulisan itu sangat penting, maka saat kita mengembangkan kerangka tulisan akan terasa lebih mudah. Jadi kerangka-kerangka yang tadi tinggal kita susun dan dikembangkan. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi yang dibahas kali ini bisa kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita lanjut di grup WA ya. Baik, Ibu tutup untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.